Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Retail kelas M1. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang The World of Retailing. Sebelum kami mempresentasikan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sri Febrianti, ada Afdina, Ledisha, Dea, Kevin, ada Mita, Walid, Salsa, dan juga Charles. Baiklah, saya Afdina Yuliarsi. Saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu retail. Retail adalah serangkaian kegiatan bisnis yang menambah nilai produk dan layanan yang dijual kepada konsumen untuk penggunaan pribadi atau keluarga mereka. Seringkali orang berpikir bahwa retail hanya sebagai penjualan produk di toko, tetapi retail juga melibatkan penjualan layanan seperti penginapan di hotel, pemeriksaan dokter, potong rambut, atau layanan pesan antar. Tidak semua retail dilakukan di toko. Contohnya saja pengencer non-toko yang menjual produk dan layanan mereka pada aplikasi e-commerce. Selanjutnya ada peran pengencer dalam rantai pasokan. Pengencer adalah komponen kunci dalam rantai pasokan yang menghubungkan produsen ke konsumen. Rantai pasokan adalah sekumpulan perusahaan yang membuat dan mengirimkan barang dan jasa kepada konsumen. Bisa dilihat pada gambar bahwa rantai pertama yaitu ada dari pabrik, lalu ke grosir, lalu baru ke pengencer dan sampai ke konsumen. Selanjutnya yaitu pengencer menciptakan nilai. Aktivitas penciptaan nilai yang dilakukan oleh pengencer meliputi yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Seperti pada contoh yaitu supermarket konvensional yang menawarkan berbagai macam produk item dari perusahaan yang berbeda yang memungkinkan pelanggan untuk memilih dari berbagai pilihan produk, merek, ukuran, dan harga pada satu lokasi. Yang kedua ada breaking bulk. Breaking massal atau breaking bulk ini penting bagi produsen dan konsumen karena memungkinkan produsen untuk memproduksi dan mengirimkan barang dagangan mereka secara efisien dan dalam jumlah yang lebih besar kepada konsumen dalam satu waktu. Tetapi memungkinkan konsumen untuk membeli barang dagangan tertentu tersebut dalam jumlah yang mereka inginkan. Selanjutnya ada menyimpan persediaan. Menyimpan persediaan dilakukan agar produk akan tersedia saat konsumen menginginkannya. Dengan demikian, konsumen dapat menyimpan persediaan produk yang lebih kecil di rumah mereka, lalu mereka juga tahu bahwa pengencer lokal tersebut dekat dari rumah mereka. Yang keempat yaitu menyediakan layanan. Pengencer memberikan layanan yang memudahkan pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk. Misalnya pengencer menawarkan kredit sehingga konsumen dapat memiliki produk sekarang dan membayarnya nanti. Baik, perkenalkan saya Ledisha Putri. Selanjutnya biaya kegiatan saluran yang merupakan aktivitas penciptaan nilai yang dilakukan oleh anggota saluran memberikan manfaat bagi pelanggan. Mereka juga meningkatkan biaya produk dan layanan. Untuk itu, kita dapat lihat pada gambar yang mengilustrasikan biaya rantai pasokan untuk mendapatkan kemeja atau t-shirt dari produsen ke konsumen. Nah, jadi sebagai contoh, manufaktur atau produsen kemeja itu mengeluarkan biaya $10 untuk membuat dan memasarkannya. Biaya itu meliputi desain, bahan baku, tenaga kerja, peralatan produksi, transportasi ke grosir, dan sebagainya. Selanjutnya, manufaktur itu menjual ke pedagang grosir atau wholesaler itu seharga $11 dan mendapat untung $1. Nah, wholesaler ini mengeluarkan biaya $2 untuk menangani dan menyimpan kemeja dan mengangkutnya ke retailer. Nah, wholesaler itu menjual ke retailer seharga $14 dan menghasilkan keuntungan $1. Lanjut, retailer kemudian mengeluarkan biaya untuk melipat baju, memasang label, menyimpan, mempekerjakan rekan penjualan, mengkondisikan toko, dan sebagainya, sehingga retailer pun menjual kemeja itu kepada pelanggan seharga $19,95 dan menghasilkan keuntungan $1,95. Selanjutnya, pengecer melakukan kegiatan grosir dan produksi. Jadi dalam beberapa rantai pasokan, aktivitas manufaktur, grosir, dan eceran dilakukan oleh perusahaan independen. Tetapi sebagian besar rantai pasokan itu menampilkan beberapa integrasi vertikal.
Nah, jadi integrasi vertikal itu berarti bahwa perusahaan melakukan lebih dari satu set aktivitas dalam saluran. Seperti yang terjadi ketika pengecer terlibat dalam aktivitas grosir dengan mengoperasikan pusat distribusinya sendiri untuk memasok tokonya. Lalu ada integrasi ke belakang yang muncul ketika pengecer melakukan beberapa kegiatan grosir dan manufaktur, seperti mengoperasikan gudang atau merancang barang dagangan label pribadi. Lalu ada integrasi ke depan, itu terjadi ketika produsen melakukan aktivitas retail dan grosir, seperti Apple yang mengoperasikan toko retailnya sendiri. Baiklah, saya Sri Febrianti akan melanjutkan materi tentang perbedaan saluran distribusi di sekitar dunia. Nah, pada slide tertera gambar beberapa perbedaan kritis antara sistem retail dan distribusi di beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan juga Cina. Kali ini kita akan fokus membahas negara Amerika Serikat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, industri retail Amerika Serikat memiliki kepadatan retail terbesar atau toko retail per orang dan konsentrasi perusahaan retail besar. Real estate di Amerika Serikat relatif murah dan sebagian besar konsumen memiliki mobil. Dengan demikian, pengecer sering mengoperasikan toko besar di daerah berpenduduk sedikit. Banyak pengecer Amerika Serikat memiliki toko dengan luas lebih dari 20.000 kaki persegi. Karena ukurannya, mereka memiliki skala ekonomi untuk mengoperasikan gudang mereka sendiri dan menghilangkan kebutuhan akan pedagang grosir. Kombinasi toko besar dan perusahaan besar di Amerika Serikat ini menghasilkan sistem distribusi yang sangat efisien. Selanjutnya, peran retailer dalam masyarakat. Selain menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan, beberapa pengecer atau retailer menyadari bahwa tanggung jawab mereka termasuk mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan dari semua pemangku kepentingan. Contohnya saja yaitu kepada pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan juga kepada pelanggan. Baik, saya Dewi Linanci akan menjelaskan tentang revolusi industri retail. Nah, telah terjadi perubahan dramatis dalam struktur industri retail selama 50 tahun terakhir. Pada 50 tahun yang lalu, Sears dan JCPenney adalah satu-satunya perusahaan retail yang memiliki jaringan toko di seluruh Amerika Serikat. Industri retail terdiri dari beberapa pengecer lokal independen yang bersaing dengan pengecer lainnya dalam komunitas yang sama. Nah, selanjutnya yaitu ada peran sistem informasi. Kini para pengecer dibanjiri data tentang ribuan transaksi yang terjadi setiap harinya. Tantangan bagi pengecer adalah mengubah data mentah ini menjadi informasi yang dapat digunakan manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik. Banyak pengecer yang menggunakan data pelanggan untuk mengidentifikasi pelanggan terbaik mereka dan menargetkan promosi khusus kepada mereka. Dan biasanya menggunakan data tersebut untuk menentukan bagaimana penempatan produk dalam jarak yang lebih dekat ketika data menunjukkan bahwa banyak pelanggan membeli produk yang sama pada waktu yang sama. Nah, selanjutnya itu ada peluang bisnis retail. Pertama, peluang manajemen. Untuk memanfaatkan teknologi dan sistem terbaru saat ini, dapat mendapatkan keuntungan dalam lingkungan yang sangat kompetitif dan menantang. Pengecer memperkerjakan dan mempromosikan yang terbaik dan tercerdas. Nah, selanjutnya yaitu peluang berusaha. Retail juga memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Beberapa orang paling sukses di dunia adalah pengusaha retail. Banyak yang terkenal karena nama mereka muncul di atas pintu toko. Beberapa pengusaha retail inovatif lainnya termasuk Sam Walton, Dawon, dan Jinwook Chang. Perusahaan ini berasal dari latar belakang sederhana dan mengubah yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Kevin Ahmad Fauzan akan menjelaskan jenis-jenis retail makanan. Yang pertama ada supermarket. Supermarket konvensional adalah toko makanan eceran swalayan besar yang menawarkan bahan makanan daging dan hasil bumi serta beberapa barang non-makanan seperti kesehatan dan alat bantu kecantikan dan barang dagangan umum. Untuk bersaing dengan sukses melawan intrusi dari pengecer makanan lainnya, supermarket konvensional membedakan penawaran mereka dengan yang pertama, menekankan bahan segar yang mudah rusak. Yang kedua, menargetkan konsumen hijau, etnis, dan milenial. Yang ketiga, memberikan nilai yang lebih baik dengan barang dagangan berlabel pribadi. Yang keempat, menambahkan layanan nilai tambah baru seperti pesanan online. Yang kelima, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik seperti dengan menambahkan pilihan restoran atau mengadakan acara sosial.
Yang kedua ada Supercenter. Supercenter adalah toko besar 160.000 hingga 200.000 kaki persegi yang menggabungkan supermarket dengan toko diskon lini penuh. Walmart mengoperasikan hampir 3.500 supercenter di Amerika Serikat. Yang ketiga, Warehouse Club atau klub gudang. Klub gudang adalah pengecer yang menawarkan bermacam-macam makanan dan barang dagangan umum yang terbatas dan tidak teratur dengan sedikit layanan dengan harga rendah untuk konsumen akhir dan usaha kecil. Yang keempat ada Convenience Store atau toko serba ada. Toko serba ada menyediakan variasi terbatas dan macam-macam barang dagangan di lokasi yang nyaman di toko seluas 3.000 sampai 5.000 kaki persegi dengan checkout cepat. Pembelian bisa dengan cepat tanpa harus melalui toko besar. Yang kelima ada online grocery retailer atau pengecer kelontong online. Pelanggan yang memiliki sedikit waktu untuk berbelanja akan bersedia membayar lebih dari biasanya untuk mendapatkan barang yang dia inginkan, sehingga pengecer akan terus berkembang. Baiklah, saya Mita Novianti akan menjelaskan mengenai jenis-jenis retail barang umum. Pertama itu ada department store, yaitu retail yang membawa variasi yang luas, menawarkan layanan pelanggan, dan juga mengatur toko mereka ke dalam departemen yang berbeda. Nah, untuk menghadapi penurunan paksa pasar, department store melakukan peningkatan jumlah merchandise eksklusif yang mereka jual, peningkatan penggunaan merchandise private label, dan memperluas kehadiran omnichannel mereka. Yang kedua ada full line discount store, yaitu retail yang menawarkan berbagai macam barang dagangan dengan layanan yang terbatas dan juga harga yang rendah. Toko ini menghadapi persaingan yang ketat dari kategori spesialis seperti Staples dan juga Best Buy. Yang ketiga itu ada kategori spesialis, yaitu toko yang menawarkan berbagai macam barang dagangan tetapi dengan variasi yang sempit, di mana mereka menggunakan pendekatan swalayan tetapi juga menawarkan bantuan kepada pelanggan di beberapa toko seperti toko komputer dan toko teknologi tinggi lainnya. Yang keempat itu specialty store yang berkonsentrasi pada sejumlah kategori barang dagangan pelengkap yang memberikan layanan tingkat tinggi. Contohnya itu Victoria's Secret, peritel produk pakaian dalam dan produk kecantikan terkemuka di Amerika Serikat. Lalu ada drugstore, yaitu toko yang berkonsentrasi pada produk perawatan kesehatan dan kecantikan. Dan yang keenam itu ada extreme value retailers, yaitu retail yang toko kecil dan termasuk toko diskon dengan lini penuh yang menawarkan barang dagangan yang terbatas dengan harga yang murah. Lalu yang terakhir itu ada off-price retailers. Mereka menawarkan barang-barang bermerek yang tidak menentu dengan harga yang murah, di mana mereka membeli produk dari perusahaan atau retail lain yang mempunyai kelebihan produk atau barang dagangan di akhir musim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Olid Alputra. Saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya, perbedaan antara pengecer layanan dan barang dagangan. Yang pertama, layanan kurang nyata daripada produk. Mereka adalah pertunjukan atau tindakan daripada objek. Misalnya, layanan perawatan kesehatan tidak dapat dilihat atau disentuh oleh pasien. Yang kedua, produksi dan konsumsi simultan. Produk biasanya dibuat di pabrik, disimpan dan dijual oleh pengecer, dan kemudian digunakan oleh konsumen di rumah mereka. Selanjutnya, yang ketiga, mudah rusak. Layanan mudah rusak, mereka tidak dapat disimpan atau dijual kembali. Setelah pesawat lepas landas dengan kursi kosong, penjual hilang selamanya. Yang terakhir, inkonsistensi. Produk dapat diproduksi oleh mesin dengan kontrol kualitas yang sangat ketat, sehingga pelayanan kepada pelanggan cukup yakin bahwa semua kotak Cheerios akan identik. Tetapi karena jasa adalah kinerja yang dihasilkan oleh orang, tidak ada dua jasa yang identik. Perkenalkan, saya Sri Febrianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis kepemilikan untuk perusahaan retail. Yang pertama ada independent retailers. Retail independen merupakan perusahaan yang membangun bisnisnya dari bawah hingga berkembang. Artinya bisnis ini benar-benar dimulai dari awal. Yang kedua ada chain retailers. Sebuah rantai retail adalah perusahaan yang mengoperasikan beberapa unit retail di bawah kepemilikan bersama dan biasanya memiliki pengambilan keputusan terpusat untuk menentukan dan menerapkan strateginya. Yang ketiga ada franchising. Singkatnya, franchising melibatkan perjanjian antara franchisor dan juga franchisee dengan biaya waralaba satu kali dan royalti berkelanjutan. Yang keempat ada lease department. Contohnya adalah departemen store Ramayana yang di dalamnya terdapat kios-kios baju, sepatu, salon, ATM, dan lainnya.
Yang terakhir atau yang kelima yaitu koperasi konsumen merupakan perusahaan retail yang dimiliki oleh anggota pelanggannya. Sekelompok konsumen berinvestasi, memilih petugas, mengelola operasi, dan berbagi keuntungan. Saya Rahma Isyami Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran yang digunakan oleh pengecer. Saluran retail mendefinisikan cara pengecer menjual dan mengirimkan barang dagangan dan layanan kepada pelanggannya. Yang pertama, retail saluran tunggal adalah ketika pengecer menjual dan mengirimkan barang dagangan dan layanan kepada pelanggan mereka hanya melalui satu saluran. Kedua, retail multisaluran adalah ketika pengecer menawarkan lebih dari satu saluran untuk menjual dan mengirimkan barang dagangan dan layanan kepada konsumen. Membandingkan relative strength dari saluran retail utama. Yang pertama, retail di toko. Sebagian besar penjualan adalah fungsi dari retail di dalam toko dan terjadi melalui saluran toko. Yang kedua, ada retail internet. Retail internet melibatkan pengecer yang berinteraksi dengan konsumen melalui internet. Yang ketiga, ada retail seluler. Dibandingkan dengan toko, saluran internet seluler menawarkan manfaat yang sama seperti saluran internet elektronik. Yang keempat, terdapat retail sosial. Melibatkan melakukan transaksi pembelian melalui situs media sosial. Yang terakhir adalah saluran katalog. Saluran katalog adalah saluran retail non-toko di mana penawaran retail dikomunikasikan kepada pelanggan melalui katalog yang dikirimkan ke pelanggan. Peluang yang terkait dengan strategi omnisaluran yang sebenarnya. Pengecer menggunakan banyak saluran untuk meningkatkan penawaran mereka kepada pelanggan dan membangun keunggulan kompetitif. Contoh khas dari evolusi menuju retail multisaluran adalah ketika pengecer dan pembuat katalog berbasis toko menambahkan saluran internet. Jika pengecer dapat merancang strategi omnisaluran yang efektif, mereka dapat mencapai beberapa manfaat. Secara khusus, konsumen menyukai gagasan pengalaman yang mulus, sehingga pendekatan omnisaluran lebih menarik bagi pelanggan. Ya, perkenalkan nama saya Tony Charles. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa saja sih tantangan yang dihadapi multi-channel dan omni-channel pengecer. Yang pertama itu rantai pasokan multi-saluran dan omni-saluran dan sistem informasi. Yaitu untuk memberikan pengalaman berbelanja yang terintegrasi karena berbagai saluran menuntut berbagai keterampilan serta sumber daya yang unik. Yang kedua itu citra merek yang konsisten di seluruh saluran. Tentang diri mereka dan dagang mereka itu semua saluran, misalnya itu Patagonia memperkuat citra dalam menjual peralatan olahraga ramah lingkungan berkualitas tinggi di tokonya, katalog, dan situs webnya. Yang ketiga, aneka barang dagangan. Biasanya bermacam-macam yang berbeda ditemukan untuk masing-masing saluran. Contoh, pengecer multisaluran dan omnisaluran menawarkan berbagai macam barang dagangannya lebih luas dan lebih dalam melalui saluran internet mereka daripada melalui saluran toko mereka. Yang keempat, harga. Penetapan harga merupakan keputusan sulit lainnya bagi pengecer multisaluran dan omnisaluran. Banyak pelanggan yang mengharapkan harga yang sama di seluruh saluran. Namun dalam beberapa kasus, pengecer perlu menyesuaikan strategi penetapan harga mereka karena persaingan yang mereka hadapi di saluran yang berbeda. Yang kelima, pengurangan migrasi saluran. Saluran internet membantu pelanggan mencari informasi tentang produk dan harga. Penggunaan multisaluran dan omnisaluran yang paling umum melibatkan pencarian awal secara online diikuti dengan pembelian di toko. Selama toko dan saluran internet mewakili pengecer yang sama, perusahaan akan senang. Tapi jika pelanggan mengumpulkan informasi dari salah satu salurannya, kemudian membeli dari saluran yang di-ghosting oleh pesaing, maka pengecer menderita masalah migrasi saluran yang membuat frustasi. Yang terakhir, kesimpulan. Retail adalah serangkaian kegiatan bisnis yang menambah nilai produk dan layanan yang dijual kepada konsumen untuk penggunaan pribadi atau keluarga. Di dalam rantai pasokan, retailer merupakan kunci yang menjadi penghubung dari produsen ke konsumen. Cara pengecer menjual dan mengirim barang dan layanan kepada pelanggannya atau disebut saluran retail, ada yang menggunakan toko dan ada yang non-toko. Saluran retail non-toko biasanya melakukan internet, seluler, media sosial, dan katalog. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.